Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala innad dina indallahil islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari pertama-tama kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia nikmatnya. Pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera, masih diberi kemampuan, masih diberi kemauan, masih diberi kesempatan, masih diberi kesadaran keimanan untuk dapat memenuhi salah satu panggilan mendirikan sholat Jum'ah berjamaah. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula keselamatan dan keberkahan dilimpahkan oleh Allah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan kepada para ulama, dan kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya sampai akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita semua juga harus senantiasa meningkatkan amalan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inna akramakum indallahil atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jabatan, kedudukan, kekayaan, kemuliaan duniawi, semuanya itu hanyalah bersifat sementara dan fana, dan akan ada masa akhirnya. Karena setelah berakhir periode jabatan atau karena kita meninggal dunia, tetapi ketakwaan kita itulah yang akan mengikuti kita terus kelak ketika kita sudah menghadap kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Upaya meningkatkan amalan takwa diantaranya melalui peningkatan kesadaran kita semua untuk berusaha meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara umat muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Jamaah rahimakumullah, kesadaran untuk berusaha menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan itu adalah sangat penting, karena Allah pun sudah mengingatkan di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 9 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim innad dina indallahil islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm
baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ayat ini jamaah rahimakumullah mengandung makna bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi Allah bagi seluruh makhluknya, dan Dia mengutus rasul-rasulnya dengan agama itu, serta tidak menerima selainnya, adalah agama Islam, yaitu kepatuhan kepada Allah semata dengan beribadah, berserah diri kepadanya, dan mengikuti rasul-rasul dalam ajaran-ajaran yang mengutus mereka dengannya dalam setiap masa sampai ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, yang Allah tidak menerima dari siapapun sepeninggal beliau agama selain Allah, selain Islam yang beliau diutus dengannya. Dan tidaklah terjadi perselisihan di antara golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, lalu mereka berpecah belah menjadi golongan-golongan dan berkelompok-kelompok, kecuali setelah hujah tegak terhadap mereka dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci, lantaran dorongan permusuhan, kedengkian dan hasrat meraih dunia. Dan barang siapa mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan dan tanda-tanda petunjuknya yang mengindikasikan rububiyah dan uluhiyahnya, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya, dan Dia memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Jamaah rahimakumullah, bahwa sesama umat Islam, sesama orang mukmin itu adalah saudara. Maka upaya terus-menerus untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebenaran Islam dan mencegah perpecahan di antara Islam itu menjadi sangat urgen, khususnya pada masa-masa sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, kita harus bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Islam yang tinggal di Indonesia. Karunia Allah sangat banyak kepada bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang ada di dalam tanah bentuknya padat, emas, perak, perunggu dan lain sebagainya, dalam bentuk tambang, dalam bentuk cair. Saudara-saudara, kita memiliki kekayaan minyak yang sudah terbukti memakmurkan negeri ini. Dalam bentuk gas, ada gas alam cair menjadi sumber energi bagi negeri ini. Itu ada di bawah tanah. Di permukaan tanah, saudara-saudara, ada air yang melimpah, ada sungai, ada danau, ada laut, bahkan yang luasnya 2 kali lipat daratan kita, yang kemudian tumbuh di permukaan tanah itu berbagai macam tanaman yang beraneka ragam, warnanya, rasanya, bentuknya, yang variasinya saudara-saudara nomor 1 di seluruh dunia, hingga Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversity, negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Di atas tanah, saudara-saudara, kita dikaruniai sinar matahari yang bersinar lebih dari cukup secara terus-menerus sepanjang tahun
Bandingkan negara-negara lain yang bisa jadi ada suatu wilayah selama 3 bulan gelap terus menerus, nanti selama 3 bulan cahaya terang benderang terus menerus. Maka sungguh karunia Allah sangat banyak kepada umat Islam di Indonesia ini. Di satu sisi kita bersyukur saudara-saudara, di sisi lain kita juga harus waspada. Keanekaragaman yang dikaruniakan Allah kepada bangsa Indonesia juga meliputi keanekaragaman suku bangsa. Tinggal tidak kurang dari 500 suku bangsa tersebar di 17.000 pulau di Indonesia. Setiap hari 500.000 suku bangsa itu, 500.000 suku bangsa itu saudara-saudara berbahasa menggunakan 500 suku bangsa di Indonesia berucap menggunakan lebih dari 600 bahasa. Ada keanekaragaman adat istiadat, ada keanekaragaman bahasa, ada keanekaragaman suku bangsa, ada keanekaragaman ras, ada keanekaragaman agama. Saya katakan kita bersyukur atas karunia Allah, tapi kita juga harus waspada karena potensi besar keanekaragaman itu saudara-saudara juga memiliki potensi terjadinya perpecahan yang disebabkan karena perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan ras yang kita sebut biasanya dengan SARA. Itu potensinya sangat besar. Kalau kita tidak waspada, maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan menjadi bangsa yang tercabik-cabik, tercerai-berai, menjadi bangsa-bangsa kecil yang tidak memiliki kekuatan di dunia ini. Tetapi karunia besar kekayaan yang banyak tadi, kalau dimanfaatkan dengan benar, seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka tidak mustahil bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang paling makmur di dunia. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sekali lagi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini menjadi penting. Persatuan yang semacam apa, kesatuan yang semacam apa, dan perselisihan yang diperbolehkan, yang dianjurkan, atau yang persatuan dan kesatuan seperti apa yang diinginkan, dan perbedaan seperti apa yang diperbolehkan. Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam surat Ali Imran, saudara-saudara rahimakumullah, ayat yang ke-103 dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'an fa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa kufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seraya berjamaah, dan jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan masa jahiliyah, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya Allah kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat-ayat yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan masih bisa kita temukan di dalam Ali Imran 105, Al-Anfal 73, Ar-Rum 30 sampai 32. Jadi persatuan dan kesatuan yang kita inginkan
itu adalah persatuan dan kesatuan di dalam tali Allah, dalam satu jamaah yang kokoh, dan kita tidak diperbolehkan bercerai-berai, terpecah-pecah satu dengan yang lain dalam satu kesatuan tali Allah, dan tidak diinginkan untuk bercerai-berai. Tetapi tidak berarti kita tidak boleh berbeda pendapat. Kita sebagai umat muslim tetap diperbolehkan berbeda pendapat, berdiskusi, berdebat, bahkan menyampaikan pendapatnya melalui unjuk rasa dan lain sebagainya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah perbedaan yang menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan permusuhan, kebencian, kerusakan antara sesama umat muslim. Itulah yang tidak dikehendaki. Apakah ada, saudara-saudara, terjadi perpecahan, permusuhan di antara umat muslim? Ada, saudara-saudara rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengar ada yang disebut dengan istilah Arab Spring. Saudara-saudara rahimakumullah, Arab Spring itu adalah istilah bahasa Inggris yang dimunculkan oleh orang-orang Eropa untuk memberikan gambaran tentang kejadian kebangkitan dunia Arab. Bahasa Indonesianya adalah musim semi Arab. Bahasa Inggrisnya Arab Spring. Bahasa Arabnya As-Saurat Al-Arabiyah, yang secara harafiah itu artinya sama dengan pemberontakan Arab. Saudara-saudara rahimakumullah, Arab Spring itu adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Sejak Desember 2010, revolusi di Tunisia, di Mesir, perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, Yaman, protes besar di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Oman, protes kecil di Kuwait, Lebanon, Mauritania, Arab Saudi, Sudan, Sahara Barat. Saudara-saudara, ini adalah negara-negara di Timur Tengah dan Afrika belahan utara. Mereka menggunakan pemberontakan sipil dalam kampanye, melibatkan serangan, demonstrasi, pawai, pemanfaatan media sosial untuk mengorganisir, berkomunikasi, meningkatkan kesadaran terhadap usaha-usaha penekanan dan penyensoran internet oleh pemerintah. Unjuk rasa banyak ditanggapi dengan keras oleh pihak yang berwajib, serta milisi, dan juga oleh pengunjuk rasa yang pro pemerintah. Slogan pengunjuk rasa di dunia Arab itu adalah rakyat ingin menumbangkan rejim ini. Tapi saudara-saudara, yang terjadi bahwa kemudian terjadi saling perang satu dengan yang lain, yang dua-dua kelompok itu adalah sama-sama muslim. Akibatnya yang menderita, mengalami kesengsaraan adalah rakyatnya. Kami menelusuri apa sebab terjadinya Arab Spring. Adalah diantaranya karena faktor demokrasi, negara otoriter, kemiskinan ekstrim, korupsi, pelanggaran HAM, inflasi, kleptokrasi, sektarianisme, dan pengangguran. Sekian banyak faktor ini membangkitkan perpecahan di negara-negara Arab tersebut, dan itu sebagian besar masih terjadi sampai dengan saat ini. Arab Spring itu telah mengorbankan lebih dari 250.000 orang Suriah sampai hari ini. Konflik masih terjadi. Menurut Komisi Tinggi PBB, ada pengungsi lebih dari 7,6 juta warga Suriah di negaranya sendiri. 4,2 juta mengungsi ke negara tetangga. Dan Organisasi Internasional untuk Migrasi menyebut 893.970 orang diantaranya itu mengalir ke Eropa.
Jadi saudara-saudara, terjadinya perbedaan pendapat yang memunculkan perpecahan sekalipun di dalam sama-sama umat muslim itu bisa menyebabkan kesengsaraan pada rakyat. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, sekali lagi marilah kita bersama-sama berusaha menjaga persatuan dan kesatuan di antara umat muslim, terutama yang ada di Indonesia ini. Persatuan kesatuan dalam ranah kebenaran, dan kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Suatu ketika ditanya kepada Dr. Yusuf Qaradawi, apakah mungkin bahwa umat Islam di dunia ini bisa bersatu? Maka beliau menjawab dengan tegas, kesatuan umat Islam itu adalah keniscayaan, realita, dan pasti akan terwujud, bukan sebuah khayalan. Jadi beliau optimis sekali. Maka kembali kepada kita semua sebagai umat Islam, mari kita bersama-sama berusaha menjaga persatuan dan kesatuan. Ada 5 hal menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu, mari kita menyamakan visi keimanan, yaitu hanya menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, menghindari perselisihan dan perbedaan pendapat yang mengarah perpecahan dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan pendapat, sekaligus mengajak menjaga persatuan umat. Rasul mengajak umatnya menghindari perdebatan sekalipun berada dalam posisi yang benar. Allah berjanji untuk membangun rumah surga bagi orang yang menghindari perdebatan sekalipun dalam posisi yang benar. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara orang beriman, maka Allah menuntut umat Islam untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, kemudian yang keempat, menyadari bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu hukumnya wajib. Yang kelima, menghormati perbedaan yang muncul. Jangan sampai muncul anggapan bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah musuh yang harus dihabiskan, harus diwaspadai. Sikap seperti ini akan memicu konflik, karena menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan rasa persaudaraannya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan niat tulus ikhlas karena Allah semata. Kita berharap untuk diberi kemudahan beramal dengan amalan yang mendatangkan manfaat bagi terjalinnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Barakallahu li wa lakum minal faizin al aminin wa nafa'ani fa iyyakum min ibadi sholihin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا وتراصوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها النبي
اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.